Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Nah, sekarang kita sudah memasuki tokoh kita yang keempat, yakni Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini memiliki kun atau nama panggilan Abu Sa'id, dan beliau adalah tokoh sahabat yang mula-mula masuk Islam dan termasuk golongan Ashabiqunal Awalun. Bahkan dituliskan beliau masuk Islam di urutan ke-14. Beliau sangat menyukai sastra, khususnya puisi, dan memiliki hubungan darah dengan banyak para petinggi kaum kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, seperti Umayyah bin Khalaf dan juga Walid bin Mughirah. Utsman bin Maz'un ini juga merupakan orang yang pertama wafat di Madinah dari golongan kaum muhajirin. Utsman bin Maz'un ini juga merupakan salah satu tokoh sahabat yang ikut serta dalam hijrah ke Habasyah yang pertama. Kita tahu dalam sejarah bahwa ketika kaum muslimin sudah berada di Habasyah, salah satunya Utsman bin Maz'un, sudah berapa lama dan mereka sudah hidup dalam keamanan dan ketentraman, jauh dari diskriminasi dan juga penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Sempat terdengar kabar bahwa orang-orang Quraisy itu sudah memeluk Islam, sehingga kaum muslimin yang berada di Habasyah, salah satunya Utsman bin Maz'un ini, bergegas untuk kembali ke Mekah karena mendengar kabar tersebut. Namun sungguh amat disayangkan, ketika mereka sudah semakin dekat dengan Mekah, mereka menyadari bahwa ternyata kabar keislamannya orang-orang kafir Quraisy itu adalah kabar bohong, sehingga orang-orang, khususnya kaum muslimin yang berasal dari golongan lemah, fakir dan miskin, kembali lagi ke Mekah dan mendapatkan diskriminasi kembali. Namun Utsman bin Maz'un bukanlah termasuk golongan yang mendapatkan penyiksaan tersebut, karena tadi seperti di awal disebutkan bahwa dia memiliki banyak sekali hubungan darah dengan para petinggi kafir Quraisy seperti itu. Perlindungan dari tokoh-tokoh kabilah maupun para pemuka kaum Quraisy saat itu masih dianggap sebuah kehormatan, sehingga jika ada kaum muslimin khususnya yang merupakan fakir, miskin, dan orang-orang lemah dan beruntung mendapatkan perlindungan itu, maka dia akan merasakan keamanan walaupun mereka sudah memeluk Islam. Nah, Utsman bin Maz'un itulah salah satu yang mendapat keuntungan perlindungan tersebut, yakni dari Walid bin Mughirah yang terhitung masih pamannya. Utsman bin Maz'un ini ternyata tidak menikmati perlindungan yang diberikan oleh Walid bin Mughirah, pamannya tersebut, karena dia justru melihat kaum muslimin lainnya yang tidak seberuntung dia dan tidak mendapatkan perlindungan, khususnya kaum muslimin yang merupakan golongan lemah, justru kembali mendapatkan penyiksaan, diskriminasi, dan hal-hal buruk lainnya di Mekah. Sehingga dia berniat untuk melepaskan perlindungan yang diberikan oleh Walid bin Mughirah. Dia berniat untuk hanya kembali menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung satu-satunya. Sehingga dia sempat berkata kepada Walid bin Mughirah bahwa, "Wahai Abu Abi Syam," yakni panggilan Walid bin Mughirah, "lepaskanlah perlindunganmu itu. Dan sesungguhnya aku memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih kuat yang bisa melindungiku." Jadi kata Utsman bin Maz'un ini, "Wahai Walid bin Mughirah, pergilah ke tengah-tengah kota lalu umumkanlah bahwa engkau telah melepaskan perlindunganmu terhadapku." Dicabutnya perlindungan dari Walid bin Mughirah langsung dirasakan dampaknya oleh Utsman bin Maz'un. Contohnya ketika ada satu majelis syair yang dibawakan oleh Lubaid bin Robi'ah yang menarik hati Utsman bin Maz'un untuk duduk di sana. Sempat ada perkataan dari Lubaid bin Robi'ah yang memancing pertikaian di sana. Lubaid bin Robi'ah berkata dalam majelis syairnya tersebut bahwa, "Ingatlah, apa yang ada di kolong langit ini selain daripada Allah adalah hampa," kata Lubaid. Maka Utsman bin Maz'un menjawab, "Benar sekali ucapan Anda," karena saat itu Utsman bin Maz'un sedang duduk di majelis syair tersebut. Nah, Lubaid bin Robi'ah melanjutkan syairnya, "Dan juga ingatlah, semua kesenangan itu
tidak bisa lenyap dan sirna. Artinya semua kesenangan itu abadi. Maka Utsman bin Maz'un yang telah memeluk Islam tidak setuju dengan hal itu. Dia berkata itu tidak benar, sehingga menimbulkan pertikaian di dalam majelis syair tersebut. Kata Lubaid bin Rabi'ah, "Wahai orang-orang Quraisy, aku adalah teman dudukmu dan lihatlah aku disakiti di majelisku sendiri oleh tadi perkataan Utsman bin Maz'un." Maka orang-orang Quraisy yang saat itu juga berada dalam majelis syair tersebut berkata, "Oh iya, dia itu Utsman bin Maz'un yang telah meninggalkan agama kita." Maka saat itu Utsman bin Maz'un dikeroyok, dipukuli seperti itu, hingga salah satu matanya terluka karena ditinju oleh salah satu orang kafir Quraisy. Walid bin Mughirah, pamannya Utsman bin Maz'un yang masih berada di sekitaran majelis syairnya Lubaid bin Rabi'ah, melihat kejadian tersebut, sehingga dia menawarkan kembali perlindungan kepada Utsman bin Maz'un yang sempat dicabutnya. Namun Utsman bin Maz'un menolak mentah-mentah tawaran dari Walid bin Mughirah untuk kembali mendapatkan perlindungan. Justru dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya mataku yang sehat satu lagi itu membutuhkan pukulan yang sama seperti yang didapatkan saudaranya di jalan Allah." Dan Utsman bin Maz'un menegaskan kepada Walid bin Mughirah bahwa sesungguhnya saat ini aku telah berada di dalam perlindungan Allah yang lebih mampu dan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dicabutnya perlindungan dari pamannya Walid bin Mughirah tersebut membuat Utsman bin Maz'un menjadi sama seperti golongan kaum muslimin yang lemah, yang bisa kapan saja mendapatkan siksaan, diskriminasi, dan perbuatan buruk lainnya dari kaum kafir Quraisy. Hingga akhirnya beliau membersamai Rasulullah Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah di dalam rombongan para sahabat yang utama. Nah, di Madinatul Al-Munawwarah inilah muncul ke permukaan sifat asli dari seorang Utsman bin Maz'un, seperti halnya permata yang baru saja temukan, di mana karakteristik yang khas dari Utsman bin Maz'un ini adalah orang zuhud yang gemar sekali beribadah. Bahkan disebutkan bahwa dia ini ibarat fursan fin nahar, rukban fil lail, pengendara kuda gitu ya di siang hari dan rohib di malam hari, karena saking dia cinta sekali terhadap zikir dan sholat. Karena karakteristiknya itulah Utsman bin Maz'un ini seakan-akan lupa dengan dunia. Utsman bin Maz'un seakan-akan sudah mendapatkan lezatnya dalam ibadah. Dia hidup dalam kezuhudan dan gemar sekali bertasbih tiada henti-hentinya, sehingga kadang Utsman bin Maz'un ini melupakan keluarganya, bahkan terhadap istrinya pun dia menahan diri. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun sempat menegur Utsman bin Maz'un ini. Beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna li ahlika alaika haqqo." Sesungguhnya keluargamu itu memiliki hak atas dirimu. Jadi ini saking Utsman bin Maz'un ini seakan-akan sudah lupa punya keluarga, sudah lupa dengan dunia. Rasulullah Muhammad SAW amat menyayangi Utsman bin Maz'un. Ketika tersiar kabar di Madinah wafatnya seorang Utsman bin Maz'un, Rasulullah Muhammad SAW mendatangi kediamannya dan mendapati jenazahnya Utsman bin Maz'un. Rasulullah Muhammad SAW membungkuk lalu mencium kening sahabatnya tersebut. Rasulullah Muhammad pun bersabda sambil melepas kepergian sahabatnya yang ia cintai itu, "Semoga rahmat Allah menyertaimu wahai Abu Sa'ib, dan sesungguhnya engkau meninggalkan dunia tanpa satu keuntungan pun engkau peroleh darinya, dan tanpa satu kerugian pun yang dideritanya oleh karenamu." Sepeninggal Utsman bin Maz'un, Rasulullah Muhammad SAW tidak serta-merta melupakan sahabat yang ia cintai itu. Bahkan ketika wafat putrinya yang mulia Siti Ruqayyah, Rasulullah Muhammad SAW pun mengiringi kepergiannya dengan bersabda, "Pergilah, susulah pendahulu kita, pendahulu pilihan, yakni Utsman bin Maz'un." Itulah tokoh sahabat kita, Utsman bin Maz'un, seseorang yang meninggalkan perlindungan dari makhluk untuk kembali kepada perlindungan satu-satunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat.
seseorang yang meninggalkan kesenangan duniawi untuk kegemarannya dalam beribadah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani seorang Utsman bin Maz'un ini. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh sahabat selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.